Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afiuddin di Wahidev Academy. Kita akan lanjutkan setelah kita membuat halaman home dan halaman food. Kita akan membuat halaman detail food ya. Kalau ini saya pencet maka ke detail food ya. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan projectnya jalan dulu, kemudian backendnya juga jalan ya. Oke, kalau udah pasti jalan, kita akan buat langsung. Jadi detail ini nanti URL-nya, ini kan localhost 8080, kemudian garis miring food, garis miring nanti ID-nya. Jadi di view router ini ada parameter ya, kalau teman-teman belajar view router. Nah, nanti patch-nya ini misal user ini saya ganti food ya, food garis miring ID-nya. Nah, kemudian nanti ID ini akan kita pakai di halaman pesanan detail ya, dengan kayak gini nih, root param.id. Kita ambil ID-nya di halaman detailnya. Nah, ini digunakan buat apa? Nah, ini nanti digunakan buat API-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, lihat di backend-nya, localhost 3000 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di backend-nya, di produk, nah kalau teman-teman ini mau produk detail, misal saya mau ngambil sate ayam doang, maka ini garis miring 1. Nah, maka keambil sate ayam doang. Kalau 2, nasi goreng telur. Nah, angka 2 ini nanti akan kita pakai dengan menggunakan root param ID. Kayak gitu ya. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Kita akan langsung praktekkan aja. Oke, kita praktekkan terlebih dahulu. Teman-teman, kita atur, kita buat halamannya dulu. Di sini kita namakan food detail ya, .foo. Nah, ini nanti template-nya biasa kita H1 dulu, food detail. Ini dulu lah ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita akan daftarkan food detail ini ke router ya. Nah, daftarkannya caranya gimana? Daftarkannya caranya kita copy aja sih. Kita bikin path baru di food. Nah, food kayak gini. Tinggal kasih garis miring. Tadi kayak gimana? Nah, titik 2 kemudian ID-nya ya, titik 2 ID-nya. Nah, ini bukan food tapi kita impor dulu di sini. Impor food detail ya, from view, kemudian view terus apa deh, food detail ya, .view kayak gini ya. Oke, kemudian ini kita copy, pastekan di sini, pastekan di sini, dan kita save. Pastikan gak ada yang error. Oke, nggak ada error. Kita cek ya, misal 1. Nah, food detail masuk ke food detail. Ini masih sama ya. Nah, kita coba mau ngambil ini ID-nya ya. Jadi food detail ini kita kasih di sini ID-nya dengan tadi apa? Root. Kita lihat di sini. Kita copy aja deh. Cepet. Kita copy, kita pastikan sini. Nah, kita save coba. Nah, food detail 2. Food detail 3. Food detail 4 dan sebagainya. Kayak gitu ya. Cukup mudah saya kira. Nah, langsung kita akan, sebelumnya kita buat tombol apa namanya, tombol pesan ini kelingkan ke sana dulu ya, ke food detail, biar nanti gampang ketika develop. Jadi kita komponen di card product. Nah, card product ini kan masih ahref nih, kita ganti aja ahrefnya pakai router link. Kita copy router link, kita tutup di sini dengan router link.
kita kasih to ke mana, food garis miring, kemudian kita tambahkan di sini apa namanya, kita tambahkan itu ya, apa namanya, product.id ya. Berarti caranya kita petik satu dulu di sini. Nah, kita plus kemudian product.id kayak gini ya. Jadi pastikan yang pertama ini petik 2 untuk yang awalan. Nah, yang food ini kita update dengan petik 1 kemudian product.id. Kita save, kita cek ya apakah bisa. Misal nih food sate ayam, kita pencet. Oh, ternyata masih gagal. Nanti masih gagal. Kita cek terlebih dahulu. Oh, tuh-nya harus ada titik 2. Nah, kita save. Kita ulangi. Misal hati ayam. Nah, 1. Kemudian nasi goreng telur 2. Rames 3 dan seterusnya. Oke ya, udah clear yang cut product, kita close. Yang root juga udah clear, kita close. Baru kita desain di food detailnya. Nah, kita desain yang pertama ini, kita hapus saja dengan nada, nggak kita perlukan. Yang pertama kita kasih navbar dulu. Navbarnya kopas saja dari sini. Jadi ini kita copy sini ya, copy, kita paste di sini. Cut product gak usah, foodnya kita ganti food detail. Kemudian ini juga kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita coba rapikan. Nah, oke ya. Udah, kalau sudah kita panggil navbarnya di sini. Oke, mantap ya. Nah, nanti kita harus bungkus dulu div di dalam div namanya food detail. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau udah kita buat kontainer di sini. Udah buat row, kita buat call. Nah, kita akan buat breadcrumb di sini. Breadcrumb bootstrap. Kita copy aja yang nomor 2 ini. Kita pastekan di sini. Kita rapikan. Nah, kemudian di home ini kita ganti dengan router link. Kemudian to-nya ke home, kelasnya text dark, saya mau hitam, home. Saatnya di sini jangan kita buat lagi satu lagi ya. Kita buat satu lagi untuk food. Nah, kemudian yang ini jangan library tapi food detail atau food order deh. Kita save, kita cek. Nah, kayak gini ya. Oke, mantap. Misal ke food, ya, oke, ke home, oke. Nah, tapi saya nggak mau terlalu mepet. Kita kasih margin top ya, MT5. Oke ya, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita nggak mau ada apa namanya background kayak gini ya. Saya maunya cuma ini doang. Saya nggak mau ada background ada abu-abu ini. Maka kita hapus saja dengan menggunakan CSS ya yang ada di sini. Kita buat CSS-nya. Yang pertama breadcrumb-nya, breadcrumb. Background colornya kita cek, background
color, kita ganti warnanya transparan. Nah, jadi kayak gini ya, mantap ya. Kemudian paddingnya kita kasih 0. Nah, jadi agak mepet. Kemudian kita buat breadcrumb yang aktif, hitam yang aktif itu saya buat mau tebal ya, bookboard. Saya buat board warnanya hitam. Nah, kayak gini ya. Jadi yang aktif kita tebalin. Oke, kurang lebihnya kayak gini. Kita lanjut desain di foot detailnya. Nah, selanjutnya kita akan buat row lagi di sini. Jadi row ini sudah tutup ya. Jadi ini teman-teman kita kasih keterangan biar gak bingung. Breadcrumb. Selanjutnya di sini foot detailnya kita buat row lagi. Nah, kita buat call MD6. Jadi nanti akan kita bagi dua. Yang pertama buat gambar, yang kedua ini buat keterangannya. Oke, yang pertama gambar dulu, IMG. SRC. Kita ubah kasih titik 2. Letaknya di aset. Oh, ini kita kasih petik 1. Aset image dan kita plus. Nah, di sini sebelum kita masuk saya lupa. Ini nanti saya komen dulu. Kita buat call dulu di sini deh. Kita kan belum ngambil API-nya, jadi belum bisa pakai datanya ya. Nah, di sini kita buat H2 dulu. Nah, misal di sini nanti food, nama makanan. Nah, di sini nanti nama makanannya. Nah, nama makanannya kita harus ambil dari API yang tadi, yang sudah, yang ini ya, kita ambil dari API yang ini. Jadi di bawah sini kita kasih mounted ya kan, Axios, kita kopas aja. Kita kopas di sini aja biar cepet. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini bukan produk, tapi ada tambahannya lagi. Garis miring ini plus. Di sini kita garis ada tambahannya lagi, yaitu this $root. Jadi kalau di sini kasih this ya, params ID. Nah, kita belum bikin set produknya. Kita bikin dulu set produknya di sini ya. Atau datanya dulu deh. Kita bikin datanya dulu. Return datanya yaitu produk. Pertama kosong dulu. Oke. Setelah itu kita bikin metode. Metodenya yaitu set product tanpa s ya, karena ini satu doang. Data this product sama dengan data. Oke ya, kayak gini. Bila set product ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke, paling cukup kayak gini. Baru kita, oh ada yang error. Oh iya, Axiosnya kita belum impor ya. Impor dulu kita Axiosnya, Axios from Axios. Jadi untuk jembatan atau komunikasi API kita menggunakan Axios. Maka sukses. Kita
kita cek nggak ada yang error, maka kita bisa tampilkan di sini produknya, produk titik nama, kita save. Nah, maka muncul nasi goreng telur. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang gambar tadi belum selesai. Nah, di sini kita kasih produk gambar. Nah, kelasnya kita img fluid biar responsif. Kita cek apakah muncul. Oh, belum muncul ya. Kita cek yang kita copy aja yang di sini. Ini ya, kayak gini ya. src nya kita copy aja. Harusnya muncul, kenapa ini nggak muncul? Oh, I know. Jadi karena ini jadi permasalahannya ternyata ketika saya buka ini kan food, ada foodnya, harusnya foodnya nggak ada. Nah, maka keluar gambarnya kan. Jadi solusinya kasih titik-titik garis miring save, maka keluarlah. Ternyata solusinya seperti itu saja. Oke, karena solusinya kayak gitu doang, selanjutnya kita akan buat image fluidnya, kita kasih shadow. Nah, selanjutnya nasi gorengnya ini kita lengkapi keterangannya. Yang kedua, kita kasih harga, pakai H4 aja. Harga strong RP produk titik harga strong. Kita tutup. Nah, kayak gini ya, kita kasih HR. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya di sini kita kasih form. Jadi nanti ketika si user itu pesan, dia akan ngisi jumlah pesanannya berapa, kemudian keterangan ya, keterangan itu dia mau pedes atau enggak gitu kan. Kita buat formnya dulu. Nah, kita buat form. Kita di sini buat formnya kopas aja, atau enggak ya kita buat sendiri deh, form group. Nah, kita buat form group dulu, kemudian kita buat label. Pertama jumlah pemesanan ya, jumlah pesan. Kita buat inputannya yang pertama kita kasih tipenya number karena ini ngisinya angka doang ya. Kelasnya form control, kemudian ya udah gini dong. Kita save, kemudian kita buat form group lagi, kita buat label lagi. Yang kedua keterangan ya, keterangan. Kemudian di sini kita buat text area kayak gini ya. Text areanya kita kasih kelas. Oke, kita kasih kelas form control, kemudian kita kasih placeholdernya misal keterangan seperti pedas, misal nasi setengah ya, dan lain-lain kayak
ini ya, kita save, kita cek. Nah kayak gini ya. Nah keterangannya ya cukup kayak gini. Selanjutnya yang terakhir kita kasih buttonnya tipenya submit, kemudian kelasnya btn sukses. Selanjutnya ini kita kasih icon keranjang ya, card ya, dan kita kasih keterangan pesan. Nah kayak gini ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Apalagi ya, satu lagi mungkin yang di sini CSS nya kita akan buat mana nih, image fluidnya kita akan buat border ya, border radius 15 px. Nah biar agak melengkung. Oke, mungkin cukup ini dulu. Mungkin ini saya tambahin margin top biar nggak terlalu mepet, 3 deh. Nah kayak gini ya. Oke, mungkin ini dulu untuk halaman detailnya. Jadi ketika dia milih misal bakso, maka keluar bakso, mie ayam maka keluar mie ayam ya, kayak gini ya. Ini kayaknya terlalu mepet sih. Sebentar, tadi mana nih? Nah ini kita kasih kelas mt2. Nggak ngaruh ya. Atau kita kasih hr lagi. Kurang bagus ya. Nah kayak gini ya. Oke, misal kita kasih, jadi kita kasih margin top 4 ya, biar agak ada space nya ya. Mungkin ini seperti ini dulu. Selanjutnya nanti kita akan buat untuk menyimpan ini ya, menyimpan kemudian masukkan ke keranjang, dia jumlah pesan, dia pesan berapa, nanti masuk ke keranjang. Tapi itu nanti ya di video selanjutnya. Jadi video kali ini tadi kita akan bahas apa aja. Yang pertama kita belajar router ya, view router yang untuk mengirimkan param ya. Kita routernya kasih ID kayak gini. Kemudian kita buat halaman food detailnya dengan breadcrumbnya kita redesign dengan CSS ya, redesign lagi biar nggak ada backgroundnya. Kemudian kita juga belajar mounted Axios ya, untuk ngambil API dengan parameter, kemudian disimpan di set product, di product ya, dengan menggunakan metode set product ya. Kemudian kita belajar image. Jadi image-nya kalau ada nggak di sub halaman ya, nggak di halaman utama, maka kita perlu kasih titik-titik kayak gitu ya. Mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.